Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sungguh kebahagiaan tersendiri perjumpaan kita hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, Adi seorang bocah kecil hari itu bermain-main bersama teman-temannya di pinggir selokan sambil berlarian dan saling mengejar. Karena tidak hati-hati, Adi kecebur ke dalam selokan yang penuh dengan lumpur. Setelah keluar, semua pakaian dan tubuhnya dipenuhi lumpur, dan tak tahu karena apa lututnya ikut juga luka sehingga kakinya berlumuran darah. Sambil menangis dia pulang ke rumah. Ibunya dengan cepat berkata, "Ayo ke kamar mandi, biar saya bersihkan dan lukamu diobati." Inilah tindakan orang tua yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Peristiwa seperti ini dialami Nabi Yehezkiel ketika dia berkata kepada bangsanya demikian, "Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak." Yehezkiel 16 ayat 9. Saudara-saudara, kondisi bangsa Israel pada zaman pembuangan Babel hampir seperti pengalaman orang yang tercebur ke dalam lumpur yang di bawahnya ada batu-batuan. Sebenarnya keadaan itu akibat dari kesalahan mereka sendiri, di mana mereka asik dengan keinginan diri sendiri, terjebak dengan cara-cara yang membuat mereka jauh dari kehendak Tuhan. Secara umum dari segi ekonomi bangsa itu mengalami kemakmuran. Secara ibadah mereka masih tetap beribadah, tetapi secara perilaku, perbuatan mereka tidak lagi seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Ekonomi bertumbuh tetapi solidaritas menurun. Intensitas peribadatan semakin meningkat tetapi pembelaan terhadap kaum miskin menipis. Artinya hidup sudah terjebak hanya mementingkan ego, keinginan diri sendiri. Ketika kemampuan semakin menguat, ini memunculkan sikap angkuh dan sombong. Akibatnya adalah mereka harus mengalami pembuangan ke Babel. Saudara-saudara, pengalaman pembuangan Babel inilah yang mau diperbaharui oleh Allah kepada umatnya, di mana Allah melihat umatnya sama seperti orang yang terjatuh ke dalam lumpur, penuh luka dan hal kotor. Karena itu Allah bertindak untuk mengembalikan kepada posisi sebenarnya dengan membasuh semua yang kotor dan mengobati luka mereka. Inilah ciri Allah dari sejak semula. Allah selalu memberi keampunan kepada setiap keberdosaan. Allah selalu memberi harapan baru dalam segala penderitaan. Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya terjebak dalam lumpur kejahatan. Dia datang untuk membasuh dan memulihkan. Saudara-saudara, bagaimana renungan ini berbicara di zaman kita sekarang? Banyak orang yang sedang berada dalam kondisi terjebak dalam pusaran kehidupan. Apakah itu perbuatan atau tindakan seperti lumpur yang mengakibatkan ada kekotoran dan bisa saja sampai luka. Dunia dengan segala dinamikanya seakan menarik hidup ke dalam lumpur. Perilaku di zaman ini tidak lagi didasarkan atas norma, tetapi sudah mengacu kepada kesenangan saja, hedonisme. Tidak peduli baik atau tidak, tetapi yang penting senang. Gaya hidup materialistik, memuja kesenangan dan kekayaan, membuat hidup semakin jauh dari makna panggilan ilahi. Persoalan semakin rumit dengan munculnya gaya hidup yang digerakkan oleh digitalisasi. Pada satu sisi teknologi membantu kita untuk menjadi tepat waktu dan tepat guna. Teknologi digital merupakan anugerah besar bagi kemanusiaan. Karena banyak hal yang selama ini tidak mungkin, melalui teknologi itu menjadi dimungkinkan. Namun di sisi lain, teknologi juga membawa dampak kurang baik, karena teknologi bisa membuat orang menjadi lupa kepada penciptanya, sebab teknologi dapat menjadi jawaban terhadap persoalan sehari-hari. Dan ada juga yang belum bersiap untuk masuk ke dalam sistem modernisasi itu, akibatnya kita kalah bersaing, dan mungkin saja kita digilas oleh perubahan itu. Saudara-saudara, hari ini apapun yang kita lakukan dan apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah absen dalam setiap gerak hidup. Sebab Dia sudah berjanji bahwa kita akan dibasuh dan memulihkan luka.
Itulah sebabnya Yesus datang untuk mengampuni dan menghapus dosa dan kejahatan. Dengan demikian kita didamaikan kepada Bapa. Yesuslah yang membasuh noda-noda kotor kejahatan kita, dan Dia juga yang membersihkan dosa dengan darahnya, serta mengurapi kita dengan kasih-Nya. Amin.